Tes cek. Oke, halo, ketemu lagi bareng aku. Dan di video kali ini aku bakal share sedikit ke kalian mengenai gimana sih cara yang benar untuk merawat kamera kita. Tapi sebelum ke videonya, kita intro dulu. Oke, sebelum masuk ke videonya, aku kasih kalian kesempatan buat yang mau subscribe, silahkan di subscribe. Kalau nggak mau ya nggak usah di subscribe, nggak apa-apa. Kalau udah di subscribe, sekarang kita langsung lanjut ke videonya. Oke, jadi aku baru tahu ternyata masih banyak teman-teman pemula yang masih sedikit kurang paham atau kurang ngerti gimana caranya buat ngerawat kamera yang baik dan benar. Mungkin teman-teman berpikiran kalau misalnya merawat kamera ya tinggal dibersihin ala kadarnya atau ditaruh yang penting di tempat yang kering atau tempat yang bersih, dimasukin di tas dan lain-lain. Dan itu salah teman-teman, dan akan berakibat fatal kalau kalian ngelakuin itu secara berulang-ulang. Nah, untuk meluruskan itu semua, di video kali ini aku bakal kasih tips gimana cara yang benar untuk merawat kamera kalian. Oke, kita langsung ke tips yang pertama. Jangan taruh kamera kalian di sembarang tempat, apalagi di tempat yang lembab. Karena itu bisa fatal banget akibatnya. Lensa kalian bisa berjamur, sensor kalian bisa berjamur. Dan amit-amit kalau misalnya itu terjadi, itu bakal makan biaya yang lebih, bakal makan biaya yang banyak untuk membersihkannya. Bahkan fatalnya kamera atau lensa kalian nggak bisa dipakai lagi. Dan solusinya supaya kamera kalian itu tetap terjaga dan tidak lembab, kalian bisa memakai dry box atau dry cabinet untuk menyimpan kamera kalian dan lensa kalian. Karena di situ udah ada pengaturan suhunya supaya tidak lembab. Jadi lensa dan kamera kalian bisa terjaga. Tapi kalau mau versi murahnya, kalian bisa beli toples Tupperware gitu, masukin kamera kalian ke situ lalu tambahkan silika gel. Kemudian tutup rapat dan udah. Itu cara yang paling aman dan paling murah. Dan satu lagi, jangan kelamaan nyimpan kamera kalian di dalam tas, apalagi sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan, karena banyak banget teman-temanku tuh yang nyimpan kamera itu di dalam tas. Jadi setelah dibawa pergi atau setelah dipakai untuk motret atau bikin video, ya dimasukin aja gitu ke dalam tas. Dan itu berbahaya banget karena tas kamera itu kan lembab. Jadi kalau misalnya kalian kelamaan nyimpan di situ, itu bisa fatal banget. Kemudian tips yang kedua, bersihkan kamera kalian sebelum dan sesudah penggunaan atau sebelum dan sesudah kalian motret atau kalian syuting video. Ya, ini sebenarnya basic aja, nggak cuma kamera, tapi semua alat kalau bisa kita gunakan dan setelah kita gunakan, ada baiknya buat dibersihin. Begitupun kamera. Tapi buat ngebersihin kamera, kalian juga nggak bisa pakai alat sembarangan. Jadi untuk ngebersihin kamera ada namanya cleaning kit. Cleaning kit ini adalah alat yang digunakan khusus buat ngebersihin kamera. Untuk yang basic, di dalamnya tuh ada blower, kemudian ada kain lap khusus tentunya, dan juga ada lens pen. Dan kemarin aku cek harganya di marketplace itu kisaran 30-35 ribuan. Jadi kalian harus beli itu buat ngebersihin kamera kalian. Jadi itu rekomendasi dari aku. Terus tips yang ketiga, biasakan copot baterai kamera kalian setelah digunakan. Atau misalnya nih, kalian habis motret atau bikin video seharian dan kameranya tuh mau disimpan buat seminggu atau 2 minggu, ya baterainya lepas aja. Kenapa harus dilepas? Karena kalau misalnya baterai kalian tuh nggak dilepas, dia bisa bocor, bahkan meledak. Dan efek samping lainnya buat kamera, mungkin LCD kamera kalian bisa vignette atau di pinggirnya tuh ada hitam-hitam gitu. Jadi kalau misalnya teman kalian atau kamera kalian pinggirnya itu ada vignette-nya, bisa jadi salah satu penyebabnya karena baterai kamera kalian tuh nggak dilepas setelah digunakan atau tetap berada di dalam kamera dalam waktu yang lama. Makanya mulai dari sekarang usahakan copot baterai kamera kalian kalau lagi nggak dipakai. Kemudian tips yang keempat, jangan lepas lensa kalian di tempat sembarangan. Kenapa ya? Karena kalau kalian lepasnya di tempat sembarangan yang berdebu misalnya atau tempat yang banyak anginnya, khawatirnya nanti bakal ada kotoran atau debu mikro yang nempel ke sensor kalian atau ke dalam lensa kalian. Tapi kalaupun kalian kepepet harus ganti lensa di tempat yang ramai atau di luar ruangan, aku ada caranya. Jadi kalau misalnya kalian bawa tas kamera, kalian bisa buka tas kamera kalian, kemudian masukin kamera kalian ke situ dan lepas lensanya di situ, kemudian gantinya juga di situ. Atau kalau kalian nggak bawa tas yang gede, kalian bisa nih masukin kamera kalian ke dalam jaket, terus ganti lensanya di dalam jaket. Jadi itu udah aman. Tapi sekali lagi, itu kalau misalnya kepepet. Kalau misalnya nggak kepepet, usahakan jangan ganti lensa kalian di tempat terbuka atau di tempat sembarangan. Oh ya, satu lagi. Jangan sekali-kali kalian buat ngelap sensor kalian, apalagi niup pakai mulut kalian. Gitu, jangan, karena itu bisa fatal banget. Sensor kalian bisa rusak karena yang namanya sensor itu kan pasti riskan sekali. Jadi kalau misalnya kalian mau bersihin sensor kalian, ada baiknya kalian beli alatnya sendiri buat ngebersihin sensor itu ada, atau enggak kalian bawa ke teknisi supaya
lebih aman aja. Jadi jangan pernah ngelap sensor kalian, apalagi new. Terus tips yang terakhir atau tips yang kelima, supaya kamera kalian lebih awet dan tahan lama, terutama untuk fisiknya, kalau bisa pasang aksesoris yang bisa melindungi kamera kalian. Misalnya kayak silicone case, soft case, rig, plate, atau bisa juga pasang filter dan lens hood di lensa kalian. Dan jangan lupa selalu bawa strap, karena itu bisa bantu banget kalian. Mau kalian motor, mau kalian bikin video, strap itu bisa membantu banget. Oke, jadi itu dulu teman-teman untuk 5 tips cara ngebersihin kamera dan merawat kamera di video kali ini. Aku yakin tentu kalian gak mau kamera yang udah kalian beli mahal-mahal, yang udah kalian perjuangin tuh rusak ataupun terjadi hal-hal yang gak kalian inginkan hanya karena keteledoran kalian. Jadi menurut aku lebih baik kita expand sedikit budget buat beli perlengkapan buat ngerawat dan ngebersihin kamera kita daripada expand budget buat servis kamera ke teknisi. Dan segini aja dulu untuk konten kali ini teman-teman. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Kalau kalian suka jangan lupa di like. Kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Sekian dari aku. Dadah.